Hai semuanya, jadi kali ini gue pengen sedikit ngobrolin mengenai sepak bola, khususnya klub Manchester United. Dan gue kayaknya udah lama banget ya nggak ngebuat konten ngebahas mengenai sepak bola tuh kayaknya terakhir itu tahun kemarin. Dan waktunya juga kurang lebih sama ya dengan sekarang tuh di setelah musim selesai dan di saat transfer pemain juga dan akan masuk ke musim berikutnya. Ya kurang lebih di waktu-waktu segini juga gitu. Kalau ngomongin dari sisi berita ya, gue sendiri sih masih nunggu dari berita mengenai penjualan klub MU sendiri gitu. Karena sampai per gua buat konten ini tuh masih belum selesai. Soalnya ini kan akan berpengaruh ke posisi transfernya juga gitu. Sedangkan kalau ngelihat klub lain tuh udah mulai aktif, tapi dari sisi klub Manchester United ya masih bilang belum jelas karena dari sisi klubnya sendiri aja juga masih masih bisa dibilang ada tanda tanyanya gitu. Sedangkan ini ngelihat ke musim kemarin ya, buat gue sendiri sih dari sisi pelatihnya si Erik ten Hag ini bisa terbilang oke ke bagus sih kalau kalau menurut gue ya. Karena dia tuh cukup banyak menghadapi masalah yang cukup besar kan ada Ronaldo sampai ke krisis striker ya. Akhirnya dia pinjem Weghorst. Dan kalau ngomongin dari sisi prestasinya untuk pelatih yang bisa dibilang menangani tim besar di Liga Inggris juga musim pertamanya juga ya ini bisa dibilang ya cukup oke ke bagus sih kalau menurut gue ya. Sedangkan kalau ngomongin dari sisi pemain karena ini menurut gue yang paling menarik ya dari sisi transfer sih. Terakhir itu De Gea ini masih bisa dibilang masih tanda tanya juga karena katanya dia mau pindah, kontraknya udah habis juga bentar lagi. Dan kalau ngomongin penggantinya, ini di luar Pickford ya karena nama Pickford ini cukup cukup banyak sih dikaitkan dengan kepindahannya ke MU gitu untuk ngegantiin De Gea gitu. Kalau ngomongin gue sendiri ya, gue sih berharap Donnarumma gitu. Karena belakangan buat gue jarang ada kiper yang menurut gue itu bagus khususnya di umur sekitar 25 tahunan gitu. Gue sih pengennya Donnarumma gitu karena secara postur juga terhitung cukup oke atau bahkan mainin Dean Henderson. Itu juga kalau dia nggak pergi gitu. Padahal buat gue sendiri ya Dean Henderson sih bukan kiper yang jelek, cuma mungkin kurang dikasih kesempatan main kali ya. Jadi daripada beli Pickford ya, mendingan Dean Henderson sih balik main ke MU lagi gitu. Terus kalau ngomongin back, ini salah satu posisi yang cukup penting juga. Menurut gue sih perlu satu back tengah yang udah oke. Jadi duetnya tuh Lisandro dengan back baru ini. Sedangkan cadangannya itu ada Varane gitu. Dengan pemain mungkin datengin satu pemain muda potensial yang baru atau Luxio juga bisa dijadiin center back ya. Tadinya kan ada isu mengenai Kim Min Jae, tapi rumornya kayaknya kemungkinan besar akan ke Munchen. Terus kalau ngomongin dari sisi back kiri, ini sebenarnya posisi yang menurut gue nggak terlalu urgent banget. Masih ada So di sana, masih ada Malaysia. Jadi ya masih bisa lah untuk musim depan ya. Karena masih banyak pos lain yang menurut gue lebih krusial gitu daripada di back kiri. Sedangkan back kanan ini juga yang menurut gue lebih lebih perlu sih dibandingkan dengan back kiri ya. Ini perlu satu yang levelnya kalau bisa sih yang levelnya top dan yang udah jadi juga gitu. Jadi udah siap main di posisi ini. Dan kalau gue sendiri ya, gue sih lebih suka mempertahankan Wan Bissaka gitu. Sedangkan si
Dalot ini ya dijual aja gitu. Mungkin, Cancelo bisa bisa bergabung, cuma ngelihat dari masalahnya kemarin yang ada di City, gue jadi agak ragu sih untuk ngedatengin dia gitu. Terus kalau ngomongin dari pemain tengah, nih DMF atau CDM ya, itu perlu sih buat tandemnya si Casemiro, perlu yang level top juga. Declan Rice kemungkinan besar ke Arsenal, Jude Bellingham juga Real Madrid ya gitu. Madrid ini kalau ngelihat ke belakang itu banyak, ke baru-baru ini ya khususnya, itu banyak pemain tengah yang masih muda juga gitu dan sangat potensial gitu. Tchouaméni, Camavinga, dan sekarang ada Jude Bellingham. Walaupun gue sendiri ya sebenarnya berharap pengennya sih Declan Rice gitu, karena ini pemain yang udah biasa main di Liga Inggris, jadi harusnya udah nggak perlu banyak adaptasi lagi gitu, paling dari sisi gaya permainan aja gitu. Dan ini kan rumornya ada Mason Mount juga ya. Gue sendiri sih agak ragu sih untuk pemain ini, apalagi harganya juga nggak nggak murah juga, ditambah United juga gitu yang nawar gitu, jadi tambah mahal. Tapi sebenarnya bisa juga sih sebagai subnya Bruno ya, atau bahkan main dengan satu DM gitu. Jadi Casemiro di tengah, depannya tuh ada Bruno dan Mount. Itu juga menurut gue jadi salah satu yang cukup oke sih. Dari sisi sayap ini juga menurut gue nggak perlu ya. Di kanan kan masih ada Anthony Sancho, di kiri ada Rashford sama Garnacho juga. Dan Sancho ini kan masih jadi tanda tanya ya antara dipertahanin atau dijual. Kalau buat gue sendiri sih ya mungkin dikasih kesempatan 1 tahun lagi sih, dan mungkin ini kesempatan terakhir ya. Dan MU juga ini kan kadang punya kebiasaan untuk ngebeli pemain sayap gitu kayak Pellistri, Diallo, terus dan yang lainnya gitu. Jadi dari sisi posisi di pemain sayap tuh udah cukup banyak sih. Jadi ya lebih baik fokusin di striker aja gitu. Dan sekarang striker ya, gue pengen ngomongin mengenai striker. Ini yang menurut gue agak susah gitu karena eh, sekarang tuh agak jarang ya. Terakhir tuh yang oke tuh ada Haaland tapi udah pindah ke City, dan versi topnya juga antara Harry Kane dan Osimhen gitu. Cuma kalau gua ngelihat dari sisi gaya mainnya Ten Hag ya, ini kayaknya Harry Kane lebih cocok sih karena dia mau ngebantu ke belakang juga gitu. Walaupun gue sendiri lebih milih Osimhen ya karena dari sisi masa depannya. Dan jujur aja gue pengennya Greenwood balik sih. Lebih tepatnya dikasih kesempatan ya karena dia ini pemain muda yang sangat potensial. Kalau menurut gue masih muda. Ya kayak tadi gue bilang umurnya masih terhitung sangat muda, dan buat gue sendiri ya ini lebih oke dibandingkan dengan Garnacho gitu kalau kalau buat gue ya. Jadi kesimpulannya dari sisi transfer pemain, posisi yang paling penting untuk dibeli ya yang pertama striker sih. Ini harus cepat juga pergerakannya sebelum dilewati klub lain karena pasti banyak klub juga yang ngincer mereka gitu. Salah satunya adalah Madrid ya, setelah Benzema pergi itu juga butuh striker kan jadinya. Jadi ya will sih bakal seperti apa. Intinya sih harus cepet ya. Terus pemain tengah, karena Eriksen juga gue nggak ngelihat dia bisa bermain full dan udah menurun juga, terutama setelah cedera kemarin ya. Begitu balik jadi udah agak turun sih, kayaknya emang perlu ya mungkin bisa main sekitar 30 menitan terus diganti. Dan back tengah ya itu menurut gue juga penting karena iya, iya, Varane kan cenderung suka cedera ya. Jadi Lisandro dengan back baru ini gitu, dan kalau bisa yang udah top sih.
Sama kiper sih, kalaupun semuanya udah pada pergi gitu. Intinya sih harus cepet ya beli sebelum diambil oleh klub lain gitu. Dan kalau ngomongin target ya untuk musim depan, kalau menurut gue sih ya finish di 4 besar sih di liga ya, kalau bisa bahkan 3 besar. Cuma ngelihat dari Liverpool harusnya udah bangkit, Arsenal makin kuat, dan City ya City gitu. Belum lagi Chelsea gitu dengan pelatih barunya Pochettino yang ya mungkin masih butuh waktu sih. Jadi harusnya sih makin lebih seru ya di musim depan. Terus gue pengennya juga harapannya ya lolos di grup Liga Champions sih. Dan yang paling penting adalah ya lebih konsisten gitu, terutama dari sisi permainannya. Jadi itu aja sedikit obrolan bola ya, karena gue udah cukup lama dan jarang ngebuat konten ini juga. Mungkin lebih kayaknya sih akan ngeganggu algoritma gue ya di channel ini ya, karena sebelumnya kan gue ngebahas mengenai film terus, begitu gue ini jadi agak sedikit ngeganggu. Tapi balik lagi, em, karena emang pengen ngasih opini aja sih, gatel ya lebih tepatnya, gatel pengen ngomongin hal ini. Jadi itu aja opini gue. Thank you buat yang udah dengerin. It's me Patrick signing off.